warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus juga baru saja kita membacakan rotib al-Atas, sekaligus pula kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang pagi hari ini kita amalkan jadi catatan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari masjid ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para dewan guru, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki di bulan Rajab, bulan yang dimana salah satu daripada bulan haram, bulan yang dimana Allah berikan keistimewaan. Salah satunya adalah Allah lipat gandakan amal baik kita. Apabila orang mengamalkan amal baik di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahala tersebut. Nah, ini bulan Rajab ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah bulannya Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, besok bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW, Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh terdahulu mengatakan Rajab ini bulannya nandur, bulannya nanam. Sya'ban bulannya nyirangin, bulannya merawat, mupukin. Ramadan bulannya panen. Jadi dari mulai sekarang nih, bulan Rajab ini kita berlomba-lomba. Orang kalau nanamnya banyak, nanti panennya bakal banyak gitu. Di bulan Rajab juga dikatakan syahrul istighfar, bulannya istighfar. Banyakin istighfar di bulan Rajab, karena istighfar ini salah satu amalan yang dimana pasti Allah gugurkan dosa kita.
Kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin istighfar di bulan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tentang istighfar, kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Dosa kita banyak kira-kira? Banyak. Dosa kita banyak banget, nggak kehitung dah. Nggak usah ngomong yang tahun-tahun lalu, kemarin dah. Belum kita yang ngomongin orang, belum yang ngatain orang, belum yang bohong, belum yang nggak sholat, belum yang nggak ngaji, belum yang zalim, semua banyak banget, banyak banget. Kemarin pikir dah coba, ngaca coba. Iya ya, kemarin banyak banget sama kita ya. Ya, jadi kalau pikir-pikir dosa kita ini banyak. Ya, jadi banyakin istighfar, banyakin minta ampun pada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Deketin Allah, banyakin istighfar. Mau gimana modelnya istighfar boleh di bulan Rajab. Kita mau bilang astagfirullahaladzim, 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 boleh sebanyak-banyaknya. Kalau mau ada hitungannya 100 dah. Istighfar setiap hari itu 100. Bukan di bulan Rajab aja, setiap hari kalau bisa istighfar 100. Nah, di bulan Rajab ada juga amalan yang dikasih sama ulama-ulama kita. Seperti apa? Setiap malam baca, jangan sampai lupa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebanyak 70 kali. Tuh, dianjurin tuh. Di bulan Rajab istighfarnya itu setiap malam. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebanyak 70 kali. Nggak nyampe 5 menit Pak. Saya udah tes pakai stopwatch. Saya ngetes pakai stopwatch itu, ngetes bener berapa sih, coba. Nggak nyampe 5 menit. Kita nonton TV berjam-jam bisa. Kongkong bisa itu berjam-jam. Apalagi yang mau dimancing. Wah, wow, itu tungguin berjam-jam. Iya, kalau bisa sambil mancing bisa kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wah, itu mah dapat tuh kan banyak kan? Ya. Nah, jadi coba perhatiin, jangan sampai yang perkara nggak ada pahalanya mau kita belain, lempengan yang ada pahala kadang-kadang kita sia-siain. Tuh. Coba jangan sampai ditinggalkan. Banyakin istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dianjurkan sama ulama nih, ya kalau bisa istighfarnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Oh, saya udah ada bacaan nih istighfar memang setiap hari saya amalin 100 kali atau 200 kali atau 300 kali yang memang sudah jadi wiritannya dia. Aku tetap tambahin tuh 70 kali itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya lempengan bulan Sya'ban bacanya. Tambahin di luar daripada bacaan yang dia istiqomahkan. Apalagi baca Sayyidul Istighfar di pagi hari ini 3 kali. Ya, Sayyidul Istighfar. Tulis aja di YouTube Sayyidul Istighfar. Gimana sigahnya? Gimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka min ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Ketik aja di YouTube ada di Google itu nomor Sayyidul Istighfar, baca. Ya, di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Karena memang bulan istighfar, bulannya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa kita ini disuruh minta ampun kepada Allah? Ini buat apa ya? Pintu masuk ke dalam bulan Ramadan. Gitu. Biar masuk ke bulan Ramadan, nah itu kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan gak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab ini pintu masuk untuk masuk bulan Ramadan. Ya, dan bulan Syaban yang tadi saya bilang bulan Iramin. Bulan Syaban syahri kata Nabi, bulanku, bulannya Nabi Muhammad. Nanti di bulan Syaban banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Itu aja udah. Mau 100 boleh, lebih dari 100 boleh. Ya. Jadi jangan sampai tinggal yang namanya sholawat. Allah nggak sholat, Allah nggak puasa, Allah nggak haji, tapi ini amalan diamalin sama Allah. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Itu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalian wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Sya'ban tuh banyakin selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa 1000 nggak nyampe sejam Pak. Ya, 1000 nggak nyampe sejam. Paling 40 menit. Selawat 1000 itu 40 menit kurang lebih. Udah bentar-bentar ya, dibandingkan nonton TV itu sejam. Dibandingkan yang lain-lain itu lebih lama yang lain-lain. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa 1500 kan? Nggak bisa 500, 300 kan? Nggak bisa 300, 100 kan? Iya, sampai begitu diskonnya tuh, diskon terus gitu. Nggak bisa 170 kan? Nggak bisa 70, 30 kan? Tuh. Nggak bisa 30, 10 kan? Tuh, benar banget ini mah, ulama berbuat banget sama kita itu. Nganjurinnya sampai kayak begitu itu. Kalau nggak bisa 10, 5, nggak bisa 5, 3, subhanallah. Nggak bisa juga sholawatin Ramadan itu. Ya kasih uang sholawat kan. Jadi coba jangan sampai ditinggal sholawat. Bukan bulan Syaban aja sholawat, mau dari sekarang juga dimulai sholawat tiap waktu. Sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk bulan Ramadan kata Nabi, bulan umatku, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu apa yang diambilin? Qiraatul Quran, tilawatul Quran, baca Al-Quran. Lomba-lomba ada tuh hatamin Al-Quran. Lomba-lomba ada tuh baca Al-Quran biar banyak, karena bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Baca Al-Quran. Nah, dari sekarang nih yang belum bisa baca Quran mungkin belajar. Nggak ada kata malu, nggak ada kata tua buat belajar Al-Quran. Cari guru. Kali kita malu dah belajar ke masjid, ke madrasah, kali panggil ustadz ke rumah, suruh datang privat sama kita.
bayar, ada penajamnya, yang cuma manggil doang, ya. Iya, ilmu yang manfaat ada penajem Pak, benar. Tuh, bayar ilmunya manfaat cepat, belajarnya cepat, gitu. Ngomong-ngomong, Ustaz, ajarin saya ya, tapi di rumah saya. Ustaz bisa datang nggak? Kapan sempat waktu setengah jam aja, ajarin saya Quran yuk. Tuh, ajarin saya baca Al-Quran yuk. Tuh, bisa, insya Allah asar ya, habis asar. Oh yaudah ya, bisa Ustaz. Ini ngomong-ngomong nih hadiah buat Ustaz ya, kasih 1 juta. Wah, sebelum asar udah. Oh iya, jadi biar ada penajamnya juga ya, biar ada biar kita cepat pintar aja gitu. Nah, jadi belajar Al-Quran dari sekarang, belajar, nggak ada kata terlambat ya. Nah, kenapa saya bilang begini? Al-ilmu agla min lu'lu'ah. Ilmu itu lebih mahal daripada berlian, nggak bisa kita bayar ya. Ilmu itu nggak bisa kita bayar dengan uang kita, nggak bisa kita bayar dengan harta kita, karena lebih mahal daripada berlian. Belajar yang benar, nuntut ilmu yang benar. Nanti masuk bulan Ramadan, wah udah punya angan-angan dah, saya pengen khatamin Al-Quran. Sampai khatam, ya Allah, girang. Apalagi khatamin ntar pas nuzulul Quran, ya Allah. Khatamin ntar pas malam takbiran, ya Allah, nikmat. Dalam 1 bulan khatam 1 kali di bulan Ramadan, girang. Apalagi yang bisa khatam 2 kali, apalagi yang bisa khatam 4 kali, apalagi yang bisa khatam 10 kali. Emang bisa? Bisa. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya, beliau setiap Ramadan khatam Quran 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Kalau bulan Ramadan tuh Imam Syafi'i amalannya ya, khatam Quran 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Berarti kalau sampai 30 hari, 60 kali khatam Quran Imam Syafi'i. Masya Allah. Kita boro-boro Pak. Ya. Nah, setidaknya sekali dalam 1 bulan khatam Al-Quran. Jangan sampai kagak sama sekali. Karena inilah amalan yang dianjurkan pada umat Nabi ketika masuk bulan Ramadan. Namanya Syahrul Quran. Ramadan dinamakan bulannya Al-Quran. Ayo belajar rame-rame. Jadi di bulan Rajab nih ya, biar tahu bagaimana amalan-amalan di bulan Rajab, kejadian-kejadian di bulan Rajab, biar tahu. Nih ntar tanggal 27 Rajab nih ya, ada kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Biar kenal ya, biar tahu ya kejadian-kejadian yang ada di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Biar tahu. Kayak kemarin tahun baru ya, itu bukan tahun baru kita, bukan. Tahun baru Masehi, namanya tahun baru Masehi. Itu orang-orang Masehi, bukan tahun baru Islam. Tahun baru Islam tanggal 1 Muharram. Tapi nggak apa-apa buat apa ya? Oh mungkin kemarin di tahun 2024 gitu kita belangsak dah, dablek dah. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita dapat hidayah, dapat inayah, dapat pertolongan dari Allah, menjadi lebih taat kepada Allah. Boleh aja, nggak masalah gitu, memperbaharui niat gitu. Ya, Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau memperbaharui niat di setiap harinya. Setiap hari beliau memperbaharui niat agar menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman, wah tahun baru, nih harus kemana nih? Ini tahun baru ngapain nih? Bakar apa nih? Wah ini tahun baru ngapain? Wah ini kadang-kadang suka lebih ya. Ya kalau tahun baru Masehi mah gak ada apa-apa, gak ada momen-momen yang keren, gak ada. Kadang-kadang nunggu sampai jam 12, kalau bikin pagi jam 12, 5 detik lagi, ayo hitung mundur, 5, 4,
bakar petasan apa gitu. Jadi kan kata Nabi, "Men husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya tinggalin, kata Nabi. Tuh. Kita nunggu apa jam 12, apa manfaatnya? Enggak ada. Bakar petasan, apa manfaatnya? Enggak ada. Tinggalin. Ya, kecuali malam tahun baru ada majelis taklim, tablik akbar, bisa boleh ya. Daripada orang-orang maksiat, kita yang nahan balak dah, kita nahan maksiat dah. Ngeri-ngeri banyak yang maksiat turun balak. Kita bikin majelis akbar, tablik akbar buat nahan balak, minta sama Allah biar Allah nggak turunin balak, boleh begitu. Jadi biar kenal sama hari-hari Islam ya. Nah, besok nih di tanggal 27 Rajab ada kejadian yang sangat istimewa, yaitu adalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan sholat 5 waktu. Ya, jadi jangan ngikutin hari-hari selain hari Islam, Pak. Ini kadang-kadang kita suka kalis sama hari-hari Islam, ya. Tapi kadang-kadang hari-hari yang kita nggak tahu juntrungannya dari mana, kita suka perhatian. Kayak misal ada hari Ibu, lempengan itu hari Ibu, bakti sama Ibu. Terus selama setahun selain hari itu nggak bakti sama Ibu. Ayo, kan salah, jadi motor salah gitu. Namanya bakti sama Ibu setiap hari, nggak ada hari Ibu. Maknanya setiap hari kalian bakti sama ibu kalian. Hari ayah, tiap hari kalian berbakti sama ayah kalian. Tuh, ntar nih, tanggal 14 Februari ada hari Valentine. Nih orang-orang kafir nih pada nih, ya hari kasih sayang. Kalau tanggal 14 Februari itu ada kirim coklat kadang-kadang. Kirim coklat setahun sekali, pelit. Tuh, orang kalau mau ngasih coklat tiap hari kali atau seminggu sekali kali. Tuh, ngasih coklat bentar. Tanggal 14 Februari hari Valentine. Wah, jangan ikutin orang bohong, Pak, dibohongin, kita dibohongin. Ya, hari kasih sayang lah, bohong. Orang-orang kafir aja tuh kerjaannya buat-buatannya. Saya juga bercerita nyatanya kata begini nih. Dulu katanya di Jakarta, di zaman Belanda, ada gadis Jakarta cantik, kembang desa, namanya Entin, cakep. Wah, ini jawara berebutan nih buat ngedapetin si Entin. Berebutan. Akhirnya sakinya berebutan, udah dibikin sayembara dah. Siapa yang menang dapetin Entin. Nah, itu sayembara tuh katanya tanggal 14 Februari. Udah berantem Pak jawara nih pada nih buat ngerebutin si Entin. Maka bendok. Wah, satu jawara lagi berantem, itu bendoknya lepas. Dia kena palanya si Entin, bocor. Udah teriak pada semua tuh, Palantin. Oh, Palantin bocor Pak. Tanggal 14 Februari, bukan hari Palantin. Tuh, pala si Entin bocor. Dibohongin kita Pak. Tuh, bukannya hari kasih sayang, bukan. Tanggal 14 Februari pala si Entin bocor. Ya, jelas insya Allah ya. Cerita cuma nggak tahu berapa kali sih, wallahu a'lam, cuma ceritanya begitu. Nah, jadi nggak ada tuh ya. Nah, jadi jangan ikut-ikutin hari-hari yang apalagi dibuat-buat sama orang-orang kafir. Ya, misal kemarin tanggal 25 Desember ya, suruh ucapin Natal. Jangan Pak, nggak boleh. Ya, umat Islam nggak boleh ucapin Natal, nggak boleh, dilarang. Jangan yang ngucapin aja. Wah, ada ulama yang bilang boleh. Sekarang oke, bilang boleh lah. Buat apa faedahnya? Gitu. Ya nggak ada faedahnya juga kita ngucapin Natal. Gitu. Nah, jadi kalau hari-hari yang seperti itu tuh jangan sampai kita perhatikan
perhatian, sedangkan hari-hari Islam kita kurang perhatian. Ya, bulan Syaban, ya. Nah, biar tahu tuh lahirnya Nabi, ya, hari lahir Nabi, hari wafatnya Nabi, ya, hari wafat Siti Fatimah, tuh, ya, buat kaum perempuan, hari wafat Siti Fatimah biar tahu, ya, entar nuzulul Quran, tuh, kapan tanggalnya nuzulul Quran, tuh, tanggal 17 Ramadan. Itu biar kita tahu, ya, jadi biar perhatian sama Islam. Agama kita lagi krisis, Pak. Islam lagi krisis akhlak, krisis ilmu, ya, krisis ibadah, ya, miris. Kita lihat orang zaman sekarang miris banget, ya, ngaji nggak mau, ngomong jago, ngaji nggak mau, nuntut ilmu nggak mau. Wah, cuman kalau ngomong udah seakan-akan dia paling alim. Yang lain bodoh semua, ya, ibadah entar kembang kempis, ya, ibadahnya kadang sholat, kadang kagak, ya. Kalau udah pakai peci, pakai koko, pakai sarung, udah sekarang seakan-akan dia yang paling ahli ibadah, ya. Akhlak bakunya ngomongin orang, nyaci maki orang, ya, hina orang, ya. Nah, ini kita lagi krisis, Pak, di zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan majlis-majlis ini yang kita sering hadiri ini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, Allah jadikan kita orang yang berakhlak, yang beradab. Allah jadikan kita ahli ibadah, yang benar-benar ahli ibadah. Gitu. Ya, maka jangan tinggal majlis taklim, jangan tinggal majlis ilmu, karena disinilah fondasi kita untuk menjalani hidup, untuk senang di dunia dan di akhirat. Kita hidup sementara, Pak. Kita hidup sementara. Ya, dunia ini sebentar, Pak. Bukannya lama, bukan. Dikatakan dunia kama hiya lil mamar wa inna hiya lil mamar. Dunia kalian bukan untuk bertempat tinggal, tapi hanya untuk numpang lewat. Dunia kalian hanya untuk numpang lewat. Nah, itu lagi numpang lewat tuh. Banyak ngumpulin bekal kan? Banyak mengumpulin amal kan untuk nanti setelah dia mati. Perjalanan setelah mati itu baru namanya perjalanan yang hak, perjalanan yang benar-benar sangat luar biasa. Yang dimana nanti ada alam kubur, nanti ada hari pembangkitan, nanti ada dikumpulin di padang mahsyar, nanti ada hari mizan ditimbang amal ibadah kita, nanti ada hari Shiratal Mustaqim, ada hari di telaga Nabi Muhammad SAW. Ada hari masuk ke dalam surganya Allah atau nyemplung ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat jauh yang harus kita pikirkan selagi kita hidup. Ya, jangan sibuk sama dunia, jangan sibuk sama urusan yang dimana kalau kita mau kalah sama tetangga kita, celamitan sama banda tetangga, hati-hati, hati-hati. Tetangga punya PCN, wah dia punya PCN. Kita harus punya PCN. Wow. Tetangga punya NMAX, kita harus punya NMAX. Nggak harus begitu, Pak. Nggak harus begitu. Qanaah, merasa kecukupan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kalau memang ada rezekinya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan celamikan sama banda orang gitu. Jangan jauhin. Jadi kalau begitu modelnya, ntar kita gimana caranya buat nyari dunia terus. Nggak kelar-kelar aja. Kapan ibadahnya? Nyari dunia. Nah, ini yang harus kita perhatikan di akhir zaman. Jangan sampai nanti kita celaka ketika kita meninggal dunia. Nah, udah. Mau kata nyesel, udah nggak bisa lagi hari penyesalan. Mau kata nangis, udah nggak bisa nangis lagi. Mau minta balikin lagi ke dunia, udah nggak bisa lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuqu adzaban dari kuntum bihi tukadzibun, kata Allah. Rasain tuh azab yang dulu di mana ente nggak pernah percaya. Tuh, yang di mana ente bohong sama diri ente. Disuruh bertakwa ente bohongin, disuruh ngaji ente bohongin, disuruh sholat ente bohongin, ente nggak mau tuh menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, zuqu adzaban dari kuntum bihi tukadzibun. Hati-hati, Pak. Ya, nggak ada lagi hari penyesalan. Makanya kalau menyesal dari sekarang,
dosa kita, dan insya Allah dengan kita selalu minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, nanti mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat agar nambah takwa kita kepada Allah, taat kita kepada Allah di tahun 2025. Ayo berubah sikap kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tambah dekatkan diri kita kepada Allah. Dengan itu nanti kita berasa, oh iya, subhanallah, memang dekat sama Allah itu enak, memang dekat sama Allah itu nikmat. Subhanallah, Allah berikan ketenangan di dalam hati kita. Tak bakal merasain. Kalau orang dekat sama Allah, dia bakal bisa merasain bagaimana nikmatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini wasiat buat saya khususnya dan antum-antum umumnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.